Halo guys, kembali lagi di video saya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara instalasi Windows dan Linux melalui VirtualBox. Nah, cara kalian untuk instalasi yang pastinya kalian harus mendownload ISO yang akan kalian instalasi. Di sini saya sudah mendownload 2 ISO, yaitu Windows 7 dan juga Linux Debian. Nah, langkah pertama yaitu kalian membuka VirtualBox. Nah, VirtualBox sudah kebuka, jadi dulu saya sempat instalasi Windows 7, tapi sekarang sudah tidak bisa diakses lagi. Kita klik New untuk membuat virtual mesin terlebih dahulu. Pada nama, kita cantumkan Linux Debian, karena saya yang pertama itu akan menginstalasi ISO Linux Debian. Pada folder, saya tetapkan saja atau kalian boleh menambah folder baru. Nah, pada ISO, kita masukkan ISO Debian yang sudah saya download atau bisa ISO yang kalian download. Nah, pada unatenid install ini atau itulah pada username ini kalian ubah. Aku ubah menjadi namaku sendiri yaitu Pentina atau nama kalian boleh terserah kalian. Pada password ini kalian rubah juga password yang kalian ingat dan kalian harus buat dengan teliti juga sedetailnya dan kalian harus ingat karena password ini dan username akan digunakan pada selesai instalasi itu akan dimasukkan password dan juga username kalian. Oke, jika sudah selesai kita beralih ke hardware. Nah, pada hardware ini kita menentukan kapasitas memori yang akan kita gunakan. Di sini saya menetapkan untuk kapasitas memorinya itu 2048 MB selagi itu tidak melewati batasan yang hijau itu. Nah, setelah selesai menentukan kapasitas memorinya, kita beralih ke hard disk, kita klik hard disk. Untuk hard disk file location-nya saya tetapkan dan untuk hard disk file tipenya juga saya tetapkan untuk tipe PDI. Kita cek kembali dan serasa sudah, kita klik finish dan kita menunggu proses instalasi. Nah, kita sudah masuk pada proses instalasi. Di sini saya himbau untuk kalian jangan mengklik fitur apapun dan juga jangan menekan tombol keyboard kalian agar tidak terjadinya hambatan dalam proses instalasi. Nah, ini merupakan proses instalasi dari Linux Debian. Sedikit yang saya ketahui tentang Linux Debian ini. Debian merupakan sistem operasi komputer yang tersusun dari komponen perangkat lunak yang bebas serta terbuka dengan lisensi mayoritas GNU, dan juga Debian ini merupakan distribusi dari Linux yang paling populer dan juga sangat berpengaruh. Proses instalasi ini memang sangat lama dan membutuhkan waktu yang sangat lama tergantung dari internet kalian. Maksudnya jaringan internet kalian. Nah, instalasi ini membutuhkan jaringan internet yang bagus dan ini sebenarnya instalasi saya sendiri prosesnya sangat lama, jadi saya percepat saja hingga pada finish instalasi. Kalian tunggu saja. Nah, saya himbau juga untuk jangan mengklik apapun dan juga jangan mengklik keyboard kalian agar tidak terjadinya hambatan pada proses instalasi ini. Kalian tunggu saja hingga prosesnya selesai.
Nah, jika muncul fitur seperti ini, kalian diamkan saja, jangan mengklik apapun karena ini merupakan proses finish dari instalasi. Kalian tunggu saja proses ini hingga selesai. Nah, akan muncul fitur-fitur seperti ini. Kalian tunggu saja. Nah, jika prosesnya sudah selesai, akan muncul seperti ini. Ini nama kalian, username kalian yang kalian buat di awal, itu akan muncul. Kalian klik username kalian. Nah, akan dimintai password. Nah, ini password yang kalian buat di awal. Nah, ini kalian masukkan password kalian, dan ini kalian harus ingat password yang kalian buat agar bisa membuka Debian dari ISO yang sudah kalian instalasi. Jika sudah, klik enter, lalu kalian tunggu prosesnya. Nah, akan muncul tampilan dari Linux Debian. Seperti inilah tampilan Linux Debian. Kalian bisa atur bahasanya. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris dan klik enter. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, kemudian muncul fitur seperti ini, kita tunggu. Nah, sampai di typing, saya tetapkan untuk menggunakan fitur English. Kita bisa mengklik enter ataupun next pada pojok. Nah, pada privacy ini, location-nya saya aktifkan, kemudian klik next. Nah, untuk kita connect melalui online akun bisa lewat Google dan juga lainnya. Nah, untuk tampilan ini tuh saya skip saja karena bisa diatur nantinya. Nah, all done, berarti ini sudah selesai. Kita bisa start atau kita buka. Nah, inilah tampilan dari Linux Debian. Ini kita sudah selesai instalasi. Inilah tampilan dari Linux Debian yang telah selesai diinstalasi. Kemudian kita save saja. Tunggu prosesnya, karena saya akan melanjutkan untuk menginstalasi ISO lainnya. Nah, Linux Debian sudah tersimpan. Oke, kita lanjut aja ke instalasi yang kedua. Dengan caranya sama, kita klik new untuk membuat virtual mesinnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita masukkan namanya, kita ketik Windows 7 karena saya akan menginstalasi Windows 7 ulang. Pada folder kalian sama tetapkan saja, atau kalian boleh tambahkan folder yang kalian sediakan. Nah, pada ISO kita tambahkan ISO yang sudah kita download. Di sini saya masukkan Windows 7 yang sudah saya download. Kita masukkan Windows 7-nya. Nah, jika sudah, kita lanjut saja ke UI-nya. Di sini juga kita rubah username-nya. Di sini saya ubah dengan nama saya sendiri atau nama kalian juga boleh, Pentina. Nah, dan lanjut pada password dan juga repeat password-nya, itu kalian harus sama. Dan di sini kalian ingat ya, password-nya harus kalian ingat dan buat dengan teliti. Password-nya dan repeat password-nya ini harus sama. Dan ini digunakan nanti pada akhir selesai instalasi. Nah, jika sudah selesai pembuatannya, kita cek ulang apakah udah sama. Jika sudah, kita lanjut ke hardware-nya. Dengan mengklik hardware, nah di sini kita pada hardware-nya itu mengatur kapasitas memorinya. Pada kapasitas memori saya tetapkan 2048 MB selagi itu tidak melewati batasan yang warna hijau. Nah, jika sudah, ini terserah kalian ya kapasitas memorinya. Kita lanjutkan ke hard disk. Nah, di hard disk juga sama. Hard disk file location-nya saya tetapkan dan juga hard disk file tipenya juga saya tetapkan menggunakan VirtualBox Disk Image atau VDI. Nah, jika serasa sudah, kita cek kembali.
Kemudian kita klik finish dan kita tunggu proses instalasinya. Nah, di sini kalian tunggu saja proses instalasinya dan saya minta ke kalian jangan mengklik apapun atau mengklik keyboard kalian agar tidak terjadinya hambatan dalam proses instalasi. Nah, di sini saya menginstalasi Windows 7 ulang karena Windows 7 yang saya install yang kemarin itu terjadinya hambatan atau tidak dapat diakses, jadi saya akan menginstalasi ulang agar dapat dipergunakan. Yang saya ketahui tentang Windows 7 ini, Windows 7 merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari sistem operasi Windows. Jadi Windows 7 ini merupakan salah satu perkembangan dari Windows yang sebelumnya. Nah, Windows 7 ini dirilis dan diciptakan serta dimulai pergunakan itu pada tahun sekitaran 2009. Dengan cepat, Windows 7 ini menjadi salah satu versi Windows yang paling populer dan juga dipergunakan oleh banyak orang hingga saat ini. Karena menurut saya Windows 7 ini walaupun sudah ada Windows yang sekarang Windows 10 dan juga Windows 11, tapi Windows 7 masih sangat banyak orang-orang yang menggunakannya karena Windows 7 ini merupakan salah satu Windows yang paling gampang dipergunakan dan juga merupakan versi Windows yang paling populer di kalangan saat ini. Nah, dan juga Windows 7 ini merupakan Windows yang paling mudah digunakan dan menurut saya Windows 7 masih banyak dioperasikan oleh banyak orang. Nah, jadi ini merupakan proses instalasi dari Windows 7. Kalian tunggu saja hingga proses instalasi ini selesai. Tunggu sampai 100% dan dilanjutkan oleh proses instalasi hingga selesai. Dan saya ingatkan kepada kalian agar tidak mengklik tombol apapun atau mengklik fitur apapun pada komputer kalian atau laptop kalian agar tidak terjadinya hambatan pada proses instalasi. Kalian tunggu saja proses instalasi ini hingga selesai. Jika muncul tampilan seperti ini, kalian tunggu saja karena ini merupakan proses terakhir instalasi.
Kalian tunggu saja sampai selesai. Jika muncul tampilan-tampilan pada layar Anda diamkan saja dan jangan mengklik apapun, karena ini akhir dari proses instalasi. Nah, sudah tertulis tulisan welcome, jadi kalian tunggu saja, ini tinggal sebentar. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini dan suara ciri khas dari Windows 7, itu merupakan salah satu ciri khas dari Windows 7, berarti proses instalasi kalian sudah selesai. Nah, di sini kalian juga bisa mencoba fitur-fitur dari Windows 7. Nah, seperti inilah tampilan dari Windows 7. Biasanya kalian itu diminta untuk mengatur bahasanya dan juga memasukkan username kalian. Tapi itu bisa diatur atau juga bisa masuk secara otomatis seperti ini. Oke, ini proses instalasi sudah selesai dan ini menggunakan bahasa Inggris. Instalasi Windows 7 sudah selesai dan sudah bisa dioperasikan. Jadi, kita close aja dan kita simpan Windows 7 pada VirtualBox. Oke, kedua ISO sudah tersimpan dan jika kalian ingin mengoperasikannya atau membukanya antara Linux, Debian, atau Windows 7, kalian bisa klik Start untuk mengoperasikannya. Terima kasih atas waktunya karena sudah menonton video saya. Jadi, saya Nikita Pentina Anjasari, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Teknik dan Kejuruan, jurusan Teknik Informatika, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dengan NIM 2315051017, pamit undur diri. Semoga video saya bermanfaat untuk kalian dan tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa.